Kami meninggalkan Batam pada 25 November 2015 menuju putaran terakhir dalam ekspedisi ini, Pulau Sumatera. Selama di Batam, kami merekam aktivitas dokter dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di pulau-pulau kecil. Ini sudah bertahun-tahun ini, sudah sejak 2010 seperti ini. Kan sesuatu yang luar biasa. Setelah menghabiskan 1 malam di kapal laut, kami pun tiba di pelabuhan Tanjung Buton, Riau. Mana Jo? Ini di Buton, sampai ke Sumatera juga. Sedang lo jauh pulang Jo? Masih jauh, masih ribuan kilo lagi sampai Aceh. Sumatera adalah rumah kami berdua, untuk alasan yang berbeda. Sip. Bisa nggak ya? Duluan dong ya? Oke Bang. Satu lagi ya? Oh nggak bisa? Kabut. Cuma dipasang ya? Pas gitu kan? Sumatera. Setelah bermalam di Sumatera Utara, keesokan paginya, kami memasuki perbatasan Aceh, kampung halaman Ucok. Saya bisa merasakan lonjakan energi dan semangat pada Ucok. Saya juga merasa ini rumah kedua, karena pernah lama meliput jalannya perang di Aceh. Disinilah saya mengenal Ucok. Beberapa sahabat kami telah berpulang, dan kami singgah untuk berziarah. Almarhum Bang Helmi. Bang Helmi ini jurnalis harian analisa yang tinggal di Biren. Di masa darurat militer beliau
menjadi salah satu kontributor acehkita.com, tentu dengan nama samaran. Dan salah satu hal yang saya masih ingat adalah ketika almarhum membakar kartu pers Aceh Kita setelah beberapa kali berusaha menyembunyikannya karena santer beredar kabar ada pihak-pihak yang mencari siapa kontributor Aceh Kita di Aceh, karena memang kami bekerja dengan jaringan 40 jurnalis yang semuanya anonim. Hanya ada satu nama yang terang-terangan digunakan, yaitu nama saya dan alamat kantor yang jelas di Jakarta, karena sebagai media tetap harus ada penanggung jawab, harus ada alamat yang jelas. Tetapi semua jurnalis yang bekerja di lapangan menggunakan nama samaran, dan salah satunya adalah Bang Helmi. Beliau menceritakan kepada saya beberapa tahun kemudian bahwa dia pernah membakar kartu Aceh Kita, dan saya ketawa karena memang itu hal yang harus dilakukan. Saya juga akan melakukan hal yang sama kalau dalam situasi seperti itu ketika masa konflik. Kawan-kawan di Lok Sumawe memanjakan kami dengan membuka kamar hotel, menjamu sarapan, bahkan diam-diam menyelipkan bekal untuk membeli bensin. Dari Lok Sumawe, kami menuju Pidi. Ziarah berikutnya adalah ziarah yang sangat pribadi bagi Ucok. Dari Pidi, kami beristirahat sejenak di Banda Aceh, lalu kembali ke arah Pidi untuk merekam sebuah lembaga keuangan yang cara kerjanya bertolak belakang dengan logika-logika perbankan. Mirip seperti kredit union yang kami rekam di pedalaman Kalimantan Barat di episode perjalanan sebelumnya. Kini kami mendatangi kemukiman Sare di Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Dalam ekonomi masyarakat Aceh tradisional, dikenal sistem mawah atau bagi hasil. Jika Anda punya modal dan ingin beternak sapi, Anda bisa bekerja sama dengan peternak dengan sistem bagi hasil 50-50. Sistem ini juga banyak di tempat lain dengan nama yang berbeda. Sistem tradisional ini lalu dilembagakan oleh sekelompok warga seperti Nurdin Junet menjadi sebuah lembaga keuangan bernama Bank Mawah. Tapi dengan sejumlah perombakan aturan main. Misalnya, Bank Mawah membeli sepasang induk sapi. Sapi ini lalu dititipkan pada peternak untuk dikembangbiakkan. Setelah 1 tahun, sapi pun beranak. Dalam sistem mawah biasa, anak sapi ini adalah milik bersama antara pemodal dan peternak, atau bagi hasil 50-50. Atau dalam sistem bagi hasil yang lain seperti di Jawa, anak sapi pertama menjadi milik peternak, anak sapi kedua barulah menjadi milik pemodal. Tapi di Bank Mawah, aturan mainnya berbeda. Pemilik modal, dalam hal ini Bank Mawah sendiri, justru mendapatkan lebih sedikit dari peternak. Untuk anak pertama, Bank Mawah hanya berhak 25%-nya, atau dalam istilah mereka, hanya memiliki 1 kaki. 3 kaki sapi lainnya
atau 75% dimiliki peternak. Baru pada anak kedua, pembagian hasilnya 50-50. Ini sistem bagi hasil untuk pembiakan. Lain halnya dengan penggemukan sapi. Jika pemilik modal atau bank mawah hanya ingin melakukan penggemukan, mereka membeli sapi berusia muda dan dititipkan pada peternak. Setelah beberapa bulan dan beratnya dianggap cukup untuk dijual, keuntungannya dibagi 70-30. 70% untuk peternak atau pemelihara, 30%-nya untuk pemilik sapi atau bank mawah. Lalu mengapa bank mawah memberi porsi bagi hasil lebih besar kepada peternak daripada pemilik sapi? Sebab syarat menjadi peternak tidak mudah. Pertama, peternak harus memiliki tanah dengan luasan tertentu untuk ditanami pakan hijauan. Semakin banyak sapi yang ingin dia urus, tanahnya harus semakin luas. Ini untuk menghindari peternak merambah tanaman di tanah orang lain. Sapi yang dilepas dan kedapatan memakan tanaman orang akan dikenakan sanksi denda. Ini artinya aktivitas ekonomi ditakar menurut daya tampung dan daya dukung lingkungannya, bukan atas motif meraup untung sebesar-besarnya. Di BEM mawah ini kan ada syarat-syarat yang dia emang harus penuhi terlebih dahulu. Misalnya dia harus punya lahan rumput. Nah, seperti ini ada lahan rumput di sana kan. Kemudian dia harus punya kandang. Pemeliharaannya juga harus intens gitu. Oh, kandang dari pemelihara ya? Ya, kandang dari pemelihara, dia punya lahan rumput. Makanya kita menilai bahwa dia punya harus kerja lebih gitu kan. Ada sesuatu yang harus dia persiapkan. Kalau dengan yang mawah biasa itu tidak melihat ke situ. Kemudian kita ada risiko, misalnya kalau dia mati sapinya akibat kelalaian dia harus bayar. Syarat berikutnya, peternak harus menerapkan standar pengawasan kesehatan ternak yang ditetapkan bank mawah. Artinya, peternak bertanggung jawab penuh. Jika sapi mati akibat kelalaian peternak, dia harus mengganti dan membayar. Syarat lain, seperti telah disebut Nurdin, peternak harus menyediakan kandang yang memadai. Inilah alasan mengapa peternak dianggap memiliki beban kerja dan tanggung jawab lebih dibanding pemodal, sehingga mendapatkan bagi hasil lebih banyak dari sistem bagi hasil biasa. Jadi pembagian 70-30 ini menguntungkan sekali? Oh, menguntungkan sekali. Dibandingkan yang 50-50? Ya, 50-50. Kalau dulunya kan kita modal orang kita ambil, kalau ada keuntungan, misalnya modal 10, begitu kita jual 20, berarti yang 10 dari keuntungan itu kan bagi dua 55. Nah, kalau sekarang nggak lagi, udah nambah. Tapi abang modal apa lagi selain pakan? Kalau sapi ada sakit, berarti juga nyiapkan obatnya atau gimana? Enggak, kita lapor ke BEM-nya, nanti BEM-nya yang manggil dari tim kesehatan. Jadi, lembaga apakah sebenarnya bank mawah ini? Apakah mereka didukung pemodal besar lewat program CSR perusahaan? Atau mereka menyalurkan dana amal alias filantropi kelas dunia, seperti dari George Soros, Bill Gates, atau Mark Zuckerberg? Inilah kantor pusat Bank Mawah. Dan ini salah satu pemegang saham sekaligus pemodalnya. Ini juga pemegang saham sekaligus pemilik modal. Sementara Nurdin Junaid dan teman-temannya hanyalah manajemen yang menjalankan Bank Mawah. Sebab Bank Mawah sebenarnya mirip koperasi simpan pinjam, tapi lebih progresif atau lebih radikal dari rata-rata koperasi yang kita kenal. Di situ ada batas-batasan gitu. Ini sekarang sedang store tabungan. Iya. Nabung. Ya, nabung. Sudah berapa tabungannya? Boleh tahu? 700.000. Wah, sudah banyak ya. Nabungnya seminggu sekali atau setiap hari atau? Kapan-kapan aja. Oh, ada dulu ya. Punya pinjaman? Enggak punya. Nggak Tapi punya. tapi semalam tuh punya yang kemarin maksudnya. Oh, pinjam untuk apa? Pinjam untuk beli laptop sama print. Oh, oke. Kuliah. Oh, udah kuliah. Iya. Sudah tinggal berapa lagi? Udah selesai semua. Sudah lunas? Udah. Berapa kemarin? Kemarin berapa?
Jika ada anggota atau nasabah yang mengambil kredit untuk membeli laptop, Bank Mawah tidak akan memberikan dalam bentuk uang, melainkan langsung berupa barang yang dikehendaki. Demikian juga dengan kredit pertanian atau peternakan. Seorang petani jagung bisa mengajukan kredit untuk membeli bibit, menyiapkan lahan, membayar buruh tani, atau membeli pupuk. Katakanlah 5 juta rupiah. Hal pertama yang akan dilakukan Bank Mawah bukan menanyakan agunan atau jaminan, tapi mensurvei dan memastikan apakah Anda benar-benar akan menanam jagung dengan rincian atau rencana pembiayaan yang diajukan. Setelah dipastikan benar, Bank Mawah yang akan membeli atau menyediakan bibit atau pupuknya sesuai yang dikehendaki petani. Selama menunggu panen 3 hingga 4 bulan kemudian, petani tidak mencicil utang sepeser pun. Setelah panen, barulah petani dan Bank Mawah melakukan bagi hasil sebesar 70-30, di mana 70% untuk petani dan 30% untuk Bank Mawah. Sama dengan persentase bagi hasil dengan peternak sapi. Lalu kemana keuntungan 30% yang didapat dari keringat petani atau peternak itu? Sama dengan kredit union Gemalak Gemisik di episode sebelumnya, semua akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Alias, kembali lagi kepada petani dan peternak anggota Bank Mawah. Inilah yang membedakan Bank Mawah dengan bank manapun, termasuk yang menyebut dirinya bank syariah. Terus nama bank itu sendiri apa? Bank BENG, bank. Iya, BENG. Sebenarnya masyarakat Aceh kan menyebut bank itu juga bank gitu kan. Oke. Bank. Jadi sebenarnya cita-cita kita ini ingin menjadi ini seperti bank gitu kan. Tapi kan tidak boleh. Tidak boleh, ada ketentuan dan peraturan tersendiri ketika kita ingin mendirikan bank. Nah, hari ini kita yang masih kecil supaya ini kesan di masyarakat bahwa inilah sebuah lembaga keuangan, itu kan kita memberi nama bank gitu ya. Jadi gitu. Jadi ada unsur ulok-uloknya juga. Tapi itu untuk apa? Untuk hal yang bagus ya, hal yang baik saya kira. Meski Anda melihat barisan laki-laki, pendirian Bank Mawah dimulai oleh 18 ibu-ibu pada tahun 2012 dan pada 2015 anggotanya berjumlah 180 orang. Sebagai lembaga simpan pinjam, tentu saja tidak semua kredit lancar. Menurut Nurdin, ada kredit macet yang rata-rata dalam setahun jumlahnya mencapai 1 orang. Dan nilainya menyentuh angka Rp1.300.000. Siang itu, Nurdin dan pengurus Bank Mawah sedang mengajak kami melihat tempat pembuatan pakan ternak untuk sapi. Kenapa? Ini yang singkong tadi. Ini singkong? Ya, ubi jalar. Nah, ini yang sudah dikeringkan. Nah, seperti ini udah kering. Ini ubi jalar sudah dikeringkan? Sudah dikeringkan kayak tanaman. Ini digiling lagi nanti. Ini penggilingannya 2 kali sebelum dicampur. Inilah untuk campuran pakan ternak? Iya. Ini ubi ini juga sisa-sisa yang terbuang, sisa-sisa yang tidak ada ambil di lahan ya. Nah, ini kita ambil dari ubi kecil-kecil, kemudian ada ubi misalnya yang kulitnya rusak itu tidak diambil. Sebenarnya banyak sekali terbuang di sini. Karena sari penghasil keripik juga ya? Selain ubi, bahan lainnya juga diambil dari lingkungan sekitar, seperti kulit buah kakao atau coklat, kulit kacang, kedelai kualitas nomor 2 yang tak laku di pasaran, hingga tongkol jagung. Ini juga kita giling. Tongkol jagung? Tongkol jagung. Ini kita giling, kita fermentasi biasanya. Buat bisa dikasih langsung, bisa juga untuk campuran konsentrat kita. Tak ada yang terbuang, sebab alam semesta memang tidak pernah memproduksi sampah. Semua bahan bermanfaat untuk proses alam selanjutnya. Inilah konsep zero waste dalam ekonomi biru. Dan disinilah bahan pakan ternak itu diolah. Bank Mawah berusaha memutus ketergantungan para peternak dengan pakan buatan pabrik. Pakan sapi ini dijual dengan harga Rp2.700 per kilogram untuk masyarakat umum. Tapi untuk anggota Bank Mawah, harganya cukup Rp2.400.
Saat kami merekam ini tahun 2015, Beng Mawah sedang membangun kandang bersama untuk 25 ekor sapi. Dari anggota, mereka mendapatkan pinjaman lahan 2 hektar untuk ditanami rumput pakan. Dari kotoran 25 ekor sapi itu, kelak akan diolah menjadi biogas hingga pupuk cair. Inilah ekonomi biru. Ekspedisi ini telah sampai pada ujung perjalanan. Setelah menempuh 19.000 km, tempat terakhir yang kami singgahi adalah Kepulauan Mentawai di Samudra Hindia.